Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Oh yes. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih aktif dengan video saya. Tetap hari ini kita cerita horor yang berjudul Kesaksian Mati Suri. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk bantu saya agar video saya berkembang. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kesaksian Mati Suri. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Azahra Aslina, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum Aslina memberikan kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga sederhana. Ia telah yatim sejak kecil. Cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, ia termakan racun. Tersebab, ia menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok atau hipertiroid. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka Jumat 24 Agustus 2006, Aslina menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakit di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan. Jelas Rustam Effendi tadi. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya Aslina gelisah luar biasa dan terpaksa pamannya membawa Aslina kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam itu. Ternyata Rustam Effendi ini paman Aslina, guys. Ia dimasukkan ke unit gawat darurat UGD. Saat itu detak jantungnya dan napasnya sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD masuk ke ruangan perawatan. Aslina seperti orang ombak menjelang sakratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah dan salawat dan syahadat. Setelah itu, dalam pandangan saya Aslina menghembuskan nafas terakhirnya, ungkap paman Aslina tadi, Rustam Effendi. Usai Rustam memberikan pengantar, lalu Aslina memberikan kesaksiannya, mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali kesaksiannya setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ball Room Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasehati jemaah untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum kematian datang. Tak lupa ia juga menasehati jemaah untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati menjemput kita. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit matinya itu. Diceritakan saat sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging, dikoyak, bahkan lebih sakit lagi, ujarnya. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya, tambahnya. Saat itu, ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas saya berzikir, ujarnya.
Sungguh sakitnya, Pak, Bu, ulangnya. Di hadapan lebih dari 300 alumni ESQ Pekanbaru. Diungkapkan ketika ruhnya setelah dicabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasad yang terbujur. Setelah itu, datang dua malaikat serba putih mengucapkan Assalamualaikum kepada ruh Aslina. Malaikat itu besar, kalau memanggil saja jantung rasanya mau copot. Gemetar, ujar Aslina menceritakan pengalaman kematiannya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa nama orang tuamu? Ruh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, guys. Tambah Aslina. Yang Ahad malam itu berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah. Tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang mubalikah. Di alam barzah ia melihat sesosok dan seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itu adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian Aslina melanjutkan, Bapak, Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah, ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Aslina dipimpin oleh dua orang malaikat saat ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat tersebut dengan sebutan ayah. Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh Aslina tak mengenal sosok yang berusia antara 17 atau 20 tahun itu. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu, ayah saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Aslina, pulanglah nak, di rumah kasihan adik-adikmu. Aslina pun menjawab, saya tak bisa pulang ya, karena janji telah sampai. Usai menceritakan dialog itu, Aslina mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga, dan neraka itu betul ada. Bapak Ibu, akhirat adalah kekal, ujarnya. Bak seorang pendakwah. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan Aslina, ayahnya tersebut menunduk, lalu dua malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh, mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh Aslina dibawa ke kursi yang empuk dan didudukkan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, siapa kamu? Lalu perempuan itu menjawab, akulah kamu, amal solehmu. Selanjutnya dibawa bersama dua malaikat dan amalnya berjalan menelusuri lorong waktu melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di saat ia melihat seseorang, laki-laki yang memikul besi yang sangat berat, tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak dan baunya menjijikkan. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, siapa manusia ini? Amal Aslina menjawab, orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang. Lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh Aslina bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya menjawab
bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya, tampak pula oleh ruh aslina manusia yang dihujani besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga ada ruh aslina. Orang yang ditusuk dengan 80 mata pisau yang tembus di dadanya, lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh aslina bertanya lagi pada amalnya. Dan dijawab orang tersebut adalah orang yang suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu tersebut berlanjut sampailah ruh aslina di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat, sehingga dua malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalung itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan pun berlanjut. Ia nampak tepak tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak terdapat batangan emas. Ruh aslina bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab, tepak tersebut adalah husnul khotimah. Secara literally berarti akhir yang baik. Yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya adalah keadaan berbuat baik. Selanjutnya, ruh aslina mendengarkan azan seperti azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, saya mau sholat. Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh aslina. Saya pun bertayamum. Saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat. Ungkap aslina. Selanjutnya ia kembali dipimpin oleh untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada ruh aslina makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di makam tersebut, batangan-batangan emas di dalam tepak husnul khotimah itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada ruh aslina, tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Selanjutnya ruh aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, cepatlah kiamat. Aku tak tahan lagi di sini ya Allah. Manusia-manusia itu juga memohon, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku mau beramal ya Allah. Begitulah di antara cerita aslina terhadap apa yang dilihat ruhnya saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni ESQ itu untuk bertaubat dan beramal saleh serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan aslina mungkin bukti yang ditujukan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara, guys. Hanya amal lah. Juga hati yang bersihlah yang mampu menuntun kita menuju jalan ke hadapan Ilahi. Begitulah cerita dari aslina yang pernah mengalami mati suri.
Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya. Begitulah ceritanya dari Aslina yang mati suri dan mengalami alam barzah. Dan ia kembali ke dunia, hidup kembali untuk mengingatkan kepada umat atau sesama manusia bahwasannya alam barzah itu ada. Ya, dari kita sekarang teman-teman, ayolah kita beramal soleh dan sholat sesuai aturan agama kita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan masih setia bersama saya di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment untuk mendukung saya di video ini dan akan mendukung saya di video-video selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, apa yang kita inginkan selalu dicapai, tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.